ada yang menarik. Beliau juga mengatakan bahwa banyak tokoh-tokoh agama Ya, betul, itu juga penipu. Penipu tokoh agama Mereka yang juga doyan uang itu ada di sini. ada di sini. Dan bahwa Pancasila adalah ekuivalen dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah dijiwai oleh Al-Quran. Kemudian Pancasila juga dijiwai oleh nilai-nilai agama, semua agama termasuk Islam. Dan di dalamnya juga ada orang-orang tokoh-tokoh agama yang sangat alim alama. Dalam membedah buku Paradoks Indonesia karya Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam konteks Pancasila dan kebinekaan, maka yang pertama saya sampaikan adalah ucapan selamat dahulu atas terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan karena kami juga pengikut setia ajaran Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ini sesuai dengan ramalan beliau bahwa Pak Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia nanti. Nah, itu kan beliau mengatakan semacam itu. Dan ramalan itu terwujud. Yang kedua, beliau juga mengatakan bahwa tidak ada tokoh bangsa yang lebih ikhlas selain Prabowo Subianto. Semoga apa yang disampaikan oleh guru bangsa Ki Abdurrahman Wahid itu benar-benar terwujud nanti untuk Bapak Prabowo bisa membawa amanah bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam konteks menyongsong kebangkitan Nusantara untuk membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang perlu saya sampaikan pertama bahwa kami dalam membedah buku Paradoks Indonesia ini, saya membawa rombongan sekaligus juga memperkenalkan bahwa kami habis deklarasi Laskar Mataram Nusantara, di mana saya juga sebagai kasepuhan, Kiai Muhammad Fuad Riyadi Gus Fuad Pleret juga sebagai kasepuhan, terus juga ada Dewan Pembina Bung Haji Setio atau Gus Nur 08 SEMM, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Ini sebagai salah satu ketua dan pembina. Saya juga membawa Bung Aris Winarto selaku bendahara Laskar Mataram Nusantara, bendahara umum ya, bendahara umum. Kemudian juga ada Wakil Panglima Kiai Daryanto, ada Wakil Sekjen, menguasai dunia permedsosan di negeri ini, bahkan menjadi salah satu mungkin yang tertinggi algoritmanya pembicaraan mengenai masalah pelurusan nasab Nabi di Nusantara. Karena tidak hanya berkaitan masalah kesucian entitas Nabi dalam agama Islam saja, yaitu Nabi Muhammad SAW, tapi juga ini telah merambah kepada kejahatan lain yang sangat brutal di Nusantara, yaitu terkait masalah pembelokan sejarah, kemudian pemalsuan makam, dan pengklaman narasi sesat tentang kesejarahan bangsa. Dan ini kemudian seluruh anak bangsa yang peduli, dan ini menjadi mayoritas di dalam pembicaraan lintas generasi, termasuk Gen Z, generasi muda milenial, itu mengangkat isu ini. Dan ketika kemudian Bapak Prabowo menang di dalam Pilpres, ini menjadi suatu tonggak yang sangat pas di dalam narasi ini. Artinya ketika Bapak Prabowo di dalam kampanye-kampanyenya, di dalam narasinya selalu menyampaikan tentang kemandirian suatu bangsa, tentang harga diri bangsa Indonesia, betapa beliau juga mengangkat kesejarahan tentang pedihnya di masa penjajahan. Ketika beliau juga bernarasi, waktu itu saya masih ingat ketika dalam kampanye beliau diminta oleh salah seorang pembawa acara, MC atau itu ya. Beliau disuruh untuk berkaca. Di sebuah kaca beliau disuruh untuk berkaca dan untuk menjelaskan siapa dirinya. Bagi saya ini adalah suatu pelecehan, adalah suatu penghinaan bagi saya ya. Saya merasa kok tidak pantas, dunia timur tidak mengajarkan seperti itu. Seorang tokoh besar yang dengan jejak rekam, prestasi, kepangkatan, pengabdian dan lain sebagainya disuruh untuk berkaca. Nah, itu akhirnya Najwa Shihab maksudnya. Iya, betul sekali, Najwa Shihab. Nah, itu seorang imigran Ba'alwi keturunan Yaman yang genetiknya Arabnya cuma 3%. Nah, mayoritas adalah bukan Arab kan gitu. Ya, saya nggak ngomong Yahudi loh ya, pokoknya bukan Arab. Baik.
Itu imigran Yaman. Oke. Kemudian di situ kemudian beliau tidak mau menuruti narasi si pembawa acara si Najwa Shihab. Kemudian beliau menyampaikan suatu kata-kata yang ini menjadi tonggak kebangkitan para pejuang nasionalisme Indonesia di zaman kolonial. Ketika kemudian beliau mengangkat tentang suatu slogan bahwa Honden en Inlander for Verboden, bahwa pribumi, anjing dan pribumi disamakan dengan anjing, tidak dilarang untuk masuk di dalam ruang publik dan instansi-instansi kantor-kantor yang dikuasai oleh kolonial. Artinya pribumi disamakan dengan anjing. Ketika beliau mengangkat masalah ini, kita langsung tersentak. Keluarga Wali Songo, keluarga Terah Nusantara, para pejuang menganggap bahwa ini adalah pemimpin yang benar-benar ingin mengangkat harkat martabat harga diri bangsa Indonesia. Karena itulah kemudian kami dari Laskar Mataram Nusantara ketika membedah paradoks Indonesia, kami menemukan suatu nilai-nilai yang sangat dahsyat, yang menggelora semangat kebangsaan, nasionalisme dari seorang Prabowo Subianto. Beliau sempat tercoreng di dalam perjalanan hidupnya karena suatu yang namanya dinamika politik, fitnah. Banyak fitnah, jebakan, intrik dan lain sebagainya. Tapi beliau mengatakan seorang pendekar ketika dia jatuh dia akan bangkit, jatuh dia akan bangkit lagi, jatuh dia akan bangkit lagi. Dia adalah seorang pendekar sejati. Dia membuktikan seorang petarung yang ikhlas, yang berani berkorban, tidak putus asa untuk kebaikan bangsanya. Beliau tidak malu untuk kemudian kalah, harus kalah lagi, tapi pada akhirnya Allah menginginkan siapa pemimpin yang terbaik, yang ikhlas. Rakyat melihat dan memberi kepercayaan bahwa beliau akhirnya bisa memimpin bangsa ini. Di dalam buku ini ada suatu hal yang nyata-nyata miris terjadi pada bangsa ini. Dan beliau merekamnya, menulisnya, menarasikannya dengan sangat luar biasa. Paradoks artinya suatu ironi atau suatu hal yang berkebalikan. Hal yang paling bisa ditangkap di sini, saya menangkap ada beberapa bidang. Dalam bidang ekonomi misalkan, keprihatinan beliau adalah begini, Indonesia ini, negeri kita ini sangat kaya akan sumber daya. Baik sumber daya penduduknya, sumber daya alam, dan sumber daya yang lain. Tetapi mengapa penduduknya masih hidup di dalam ketertinggalan? Kalau dikatakan kemiskinan juga kita sudah mulai di middle income, ya kan. Nah, tetapi beliau juga mengatakan bahwa ini tidak boleh dibiarkan kita di dalam middle income trap atau kemudian jebakan sebagai negara yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Tidak boleh karena kita kaya akan sumber daya sumber daya baik manusia, alam dan lain sebagainya. Jawabannya adalah karena yang pertama, begitu banyaknya uang Indonesia, uang kita yang mengalir ke luar negeri. Karena apa uang kita mengalir ke luar negeri? Karena kita hanya menjadi pasar saja. Sehingga ketika menjadi pasar, kita membeli produk dari luar sehingga uang kita mereka yang menerima. Harusnya produk kita yang mengalir keluar, uang mereka yang masuk ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian adanya suatu hal yang harus dilakukan, bahwa untuk mengatasi hal tersebut itu beberapa ironi-ironi yang terjadi, seperti misalkan adalah kesenjangan perekonomian, di mana 1% dari golongan kaya ini memiliki 67% tanah di Indonesia. Bayangkan 1% dari golongan orang kaya memiliki 67% tanah di seluruh Indonesia. Dan 4 orang terkaya di Indonesia ini asetnya, hartanya lebih banyak dari 100 juta rakyat miskin Indonesia. Bayangkan 4 orang dibanding 100 juta. Ini masih lebih kaya 4 orang ini. Nah, ini hal-hal yang beliau potret di dalam hal ini. Karena itulah beliau mengkritik yang namanya oligarki.
Karena ini nanti akan menjadi kanker, menjadi parasit yang akan menjadi negara ini tidak sehat ke depannya. Sebagai seorang putra begawan ekonomi yang kita tahu bersama aliran ekonominya, sosialisme kerakyatan, ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, beliau setuju dengan yang namanya kapitalisme negara. Artinya negara lah yang menguasai segala sumber daya alam dan negara mengontrol untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini juga diulas bagaimana amandemen dari konstitusi kita ternyata terjadi paradoks. Misalkan pasal 33 akan ada 3 ayat, tapi ayat keempat dan kelima ini bertentangan dengan 3 ayat sebelumnya yang sebenarnya sudah sangat baik dan berkeadilan sosial. Karena itulah kemudian bagi kami sebenarnya kami mendukung banyak pemimpin bangsa, banyak tokoh akademis yang menginginkan amandemen UUD 45 adalah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana yang telah dicetuskan oleh para pemimpin bangsa pada saat itu. Kalau kemudian kembalinya kita kepada UUD 45 yang asli dianggap sebagai sebuah gerakan militeristik, saya tanya sekarang, berapa jumlah mereka perwira militer di dalam BPUPKI maupun PPKI? Karena ini dirumuskan oleh PPKI, oleh kedua lembaga itu. Sangat sedikit orang-orang tokoh militer yang ada di PPKI. Jadi tidak ada alasan bahwa karena Pak Prabowo adalah seorang militer, kemudian kembalinya kepada UUD 45 dianggap sebagai sebuah gerakan atau kemudian kebangkitan militerisme. Tidak bisa seperti itu. Indonesia ini negara timur. Sebagai negara timur kita memiliki akar tradisi bahwa feodalisme, bahwa patron, asobia dan lain-lain masih ada di bangsa ini. Jangankan seperti itu, Amerika, bagaimana yang namanya Marga Kennedy, ini asobia ya kan. Jangan ngomong Soekarno putra, Soekarno putri ya kan. Kalau mau mengkritik itu, atau Soeharto putra, Soeharto putri, atau siapapun lah ya. Jangan berbicara itu. Di Amerika saja keluarga Kennedy turun temurun kok untuk menjadi pemimpin, kan begitu. Untuk menjadi tokoh-tokoh politik. Artinya itu tidak bisa dihindari di negara yang seperti itu. Artinya sebagai negara timur sebenarnya kita tidak boleh melaksanakan demokrasi ala barat ansih dengan meninggalkan akar tradisi kita. Tetap kita harus memiliki kebijaksanaan, aturan main, dan juga kedisiplinan yang secara praksis itu berbeda dengan apa yang ada demokrasi ala barat yang menganut kebebasan yang sebebas-bebasnya. Negara harus mengontrol semua aset sumber dayanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah kenapa RRC yang berhaluan komunis pada akhirnya tidak melaksanakan komunisme secara utuh. Mereka menganut kapitalisme negara juga. Bagaimana RRC setia kepada hal tersebut, sistem tersebut, sehingga seluruh aset, seluruh sumber daya itu dikontrol oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran bagi RRC. Dan lihat sekarang RRC menggeliat menjadi superpower baru di dunia dan mengalahkan Amerika secara volume perdagangan. Kalau Indonesia kepingin bangkit, maka kita butuh kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin yang berwibawa, yang bisa menerapkan stabilisasi yang sangat mapan, yang bisa mengendalikan dengan harmoni dan bisa membangun, menjalin, dipercaya oleh seluruh bangsa ini. Dan kita memang sebagai bangsa harus bersatu. Jangan mau dirobek, jangan mau diadu domba oleh apapun. Kalau ada mereka-mereka yang anti pemerintah, mereka-mereka yang mau coba mengadu domba bangsa, mereka-mereka yang merasa rasnya lebih tinggi dari bangsa ini, seperti klan Habib Ba'alwi, itu pasti akan merusak kebinekaan. Kalau kebinekaan sudah rusak, maka persatuan juga akan menjadi rentan. Ketika persatuan menjadi rentan, maka sulit
menerapkan stabilisasi di dalam segala bidang. Kalau stabilisme itu tidak ada, maka sulit untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Karena itulah dalam konteks ini pemerintahan yang stabil, yang kuat, yang berwibawa, yang menjalin kebinekaan, memastikan seluruh etnis lintas agama bisa bersatu, dibutuhkan untuk menjalankan apa yang menjadi keluh kesah dari paradok Indonesia. Buku ini menolak oligarki. Buku ini ingin menerapkan sistem perekonomian Pancasila. Buku ini ingin menjadikan bangsa ini berharga, berwibawa, punya mental pejuang, mental pemenang. Buku ini mengajak untuk kita sebagai sebuah bangsa menarik busurnya ke belakang agar anak panah melesat jauh ke depan. Buku ini meminta, memohon, menghendaki kita semua sebagai anak bangsa bangga akan warisan leluhur bangsa. Buku ini menghendaki kebangkitan bagi bangsa ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ada hal menarik misalkan seperti sekarang, ketika kemudian ketimpangan itu dibiarkan, maka akan muncul oligarki. Ketika muncul oligarki, maka oligarki ini akan mengendalikan permainan politik, sistem politik. Siapapun yang akan menjadi aktor politik, mereka akan dikendalikan oleh oligarki dan mereka tidak akan mengabdi kepada kepentingan rakyat, mereka akan mengabdi kepada mereka yang telah memberikan modal politik bagi mereka. Ini yang membuat akhirnya ongkos politik menjadi mahal. Ketika ongkos politik menjadi mahal, orang setelah menjabat, mereka akan berpikir untuk mengembalikan modalnya. Ketika mereka mengembalikan modalnya, kalau tidak korupsi, dia harus dibeli untuk menjalankan kepentingan dan kebijakan dari pemodalnya atau oligarki tersebut. Buku ini sangat luar biasa. Bagi mereka yang mencintai bangsa ini, yang ingin menghendaki kebangkitan bangsa ini, harus membaca buku ini dan mendukung sepenuhnya kita harus bersatu sebagai sebuah bangsa. Itu yang bisa saya katakan. Ada yang menarik, beliau juga mengatakan bahwa banyak tokoh-tokoh agama itu juga penipu. Mereka yang juga doyan uang itu ada di sini. Ada di sini. Dan saya nggak ngerti apakah ini sindiran kepada salah satu ormas yang doyan uang. Wallahu a'lam, aliran bisa dicek tuh oleh PPATK dan lain sebagainya. Hati-hati, awas. Anda kalau tersandera oleh hal-hal yang duniawi, ingat, presiden sekarang tidak main-main, akan bertindak tegas dan tidak tebang pilih. Hati-hati. Kalau kita sepakat bahwa Pancasila ada ideologi bangsa, dan ideologi bangsa ini menjadi perjanjian luhur, kristalisasi nilai-nilai bangsa, maka tidak ada salahnya, bahkan wajib sebenarnya ada indoktrinasi. Lihat, ketika kemudian penataran P4, indoktrinasi Pancasila ditiadakan, sehingga muncullah HTI, muncullah kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris, takfiri, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena screening, pemantapan, ideologisasi Pancasila itu tidak ada. Padahal kita sepakat ini adalah perjanjian luhur. Pancasila ini oleh para pemimpin bangsa, founding fathers, sebenarnya di zaman itu banyak ulama-ulama juga, termasuk inspirasinya adalah tausiah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa Pancasila adalah ekuivalen dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah dijiwai oleh Al-Quran. Kemudian Pancasila juga dijiwai oleh nilai-nilai agama, semua agama, termasuk Islam, dan di dalamnya juga ada orang-orang tokoh-tokoh agama yang sangat alim alama. Artinya Pancasila sebagai perjanjian luhur suatu bangsa adalah ekuivalen dengan Piagam Madinah ketika di zaman Nabi menyepakati suatu perjanjian luhur lintas etnis, ras, dan agama. Jadi ini harus kita jalankan, harus teguh kita untuk melaksanakannya. Kalau tidak, nun sewu, sekarang tanya kepada anak-anak di pinggir jalan, anak-anak yang jangan SD, yang SMA misalkan, apa kepanjangannya DPR, MPR, Pancasila itu suruh baca Pancasila aja, lihat di YouTube, tag Pancasila aja banyak yang nggak hafal. Bayangkan, saya dulu SD, GBHN, UUD 45, Eka Prasetya Pancakarsa itu saya hafal itu di luar kepala. Daftar kabinet hafal. Peta buta saya itu hafal, seluruh negara, provinsi, ibu kota, dan lain sebagainya hafal. Sekarang mereka aja tanya kadang-kadang satu provinsi, misalkan Jogja kan,
dari Bantul mau ke mana? Kulon Progo lewat mana ya kan? Di mana posisinya, sebelah utara, timur, selatan atau mana? Dulu kita itu apal di luar kepala, peta buta itu ngerti. Kemudian semacam itu. Tari-tarian apal dari seluruh apa namanya provinsi. Lagu daerah itu apal. Sekarang coba anak-anak sekarang. Karena apa? Terjadinya pendangkalan apa namanya ideologi Pancasila yang pertama. Yang kedua adalah kapitalisasi pendidikan. Sehingga apa? Anak masih bodoh, ndak belajar, itu pun dijamin naik kelas. Kalau gurunya marah, mau menghukum, kena pasal, di penjara gurunya. Ini kan ironi. Maka tolong kepada Bapak Presiden, kepada seluruh para pemangku kebijakan negara ini, ayo. Kita ini adalah produk dari ketika dulu kita dijewer guru kita pulang, kita mengadu kepada orang tua kita ditempeleng sama orang tua kita. Artinya apa? Orang tua pun mendukung apa yang dilakukan oleh guru di sekolah untuk mendidik karakter building kita sebagai anak bangsa yang berbudi luhur, yang bermartabat, yang memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam anak sejak dini ditanamkan. Kalau ini tidak ada, masa depan generasi kita adalah masa depan yang tidak ada unggah-ungguh, tidak ada budi pekerti, mudah menghina orang, mudah mencaci maki orang. Lihat medsos sekarang penuh caci maki, ngomong seenaknya sekarang itu.